Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa. Kita masuk ke bahasan berikutnya tentang fi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadihi fi qiyamil lail, yaitu petunjuk Nabi atau sunnah-sunnah Nabi dalam salat malam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Lam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'u salatal lail hadaran wala safaran." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam, baik ketika mukim, yaitu tidak bersafar, maupun ketika safar. Ya. Wa idza ghalabahu naum aw waja'un shalla minan nahari 12 rakaah. Kalau beliau ketiduran atau sakit sehingga tidak bangun salat malam, maka beliau salat gantinya di siang hari, tapi digenapkan. Biasanya beliau salat malam 11 rakaat. Kalau beliau tidak sempat, beliau genapkan jadi 12 rakaat. Maka demikian kebiasaan seorang, jika seorang biasanya salat malam 5 rakaat atau 7 rakaat, kalau dia tidak sempat salat karena uzur, apakah karena safar atau karena letih atau ketiduran atau karena sakit, maka dia genapkan di siang hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul," maka aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ya. Ibnu Taimiyah ini orang alim, muridnya di antaranya Ibnu Qayyim, di antaranya Ibn Katsir, di antaranya banyak ulama ya yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya Ibnu Qayyim menukil, beliau berkata, "Fi hadza," kata Ibnu Taimiyah, "fi hadza dalilun ala anna al-witra la yuqda." Ini dalil bahwasanya salat witir tidak diqadha. Kita sudah jelaskan bahwasanya salat-salat rawatib bisa diqadha ya. Seorang yang tidak sempat salat qabliyah zuhur, dia bisa mengqadha setelah zuhur. Demikian juga seorang yang mungkin tidak sempat salat ba'diyah maghrib pada waktunya, dia bisa qadha misalnya setelah isya. Intinya salat rawatib bisa diqadha. Demikian juga qabliyah subuh. Qabliyah subuh jika seorang tidak sempat salat, dia bisa mengqadhanya. Bisa mengqadhanya di waktu duha atau habis salat subuh langsung salat 2 rakaat setelah subuh. Adapun salat witir maka tidak ada qadhanya. Karena Rasulullah genapkan, dan namanya witir itu ganjil. Namanya witir apa? Ganjil. Maka salat witir kata Ibnu Taimiyah tidak ada qadhanya. Kenapa? Lifawati mahallihi, karena waktu pelaksanaannya sudah lewat. Witir itu di malam hari. Seperti tahiyatul masjid. Seorang kalau sudah masuk masjid, duduk lama, ya sudah, tidak ada qadha, selesai. Atau dia sudah dari masjid keluar, ya sudah, jangan diqadha di rumah. Namanya tahiyatul masjid, masa dikerjakan di rumah. Wal kusuf, sama seperti salat gerhana. Gerhana, kalau seorang tidak sempat salat gerhana, gerhananya sudah selesai, tidak ada qadha. Karena waktu salat gerhana ketika ada gerhana. Demikian istisqa, salat minta hujan. Kalau ternyata sudah hujan, ya sudah selesai. Kalau sudah hujan, ya sudah tidak lagi minta hujan, hujan sudah datang. Li'anna al-maqsud bihi an yakuna akhir salatil lail witran. Karena maksud adalah dikerjakan di akhir malam, itu di malam hari dan witir. Maka tidak mungkin salat witir dikerjakan itu di waktu malam, tidak mungkin dikerjakan di siang hari. Makanya ketika Rasulullah SAW mengerjakan siang hari, Rasulullah SAW genapkan dan tidak dinamakan dengan qadha witir, tapi memang hanya pengganti dengan digenapkan. Wa kana qiyamuhu bil lail 11 rakaah atau 13 rakaah. Jadi salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairi fi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat salat malamnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan 13 rakaat? Dalam sebagian riwayat ya, bagaimana dengan 13 rakaat? Dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah SAW juga salat malam 13 rakaat. Maka ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak mengapa 13. Kadang-kadang 13. Mengapa? Terkadang 13 rakaat. 13 rakaat ini maksudnya salat malam plus witir ya. 11 rakaat ini maksudnya salat malam
plus witir. Totalnya berapa? 11 rakaat. Nah, kalau 13 ada yang mengatakan tidak mengapa, terkadang 13. Ada yang mengatakan 13 tersebut maksudnya duanya adalah 2 rakaat ringan pembuka, 2 rakaat ringan pembuka salat malam. Karena disebutkan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun malam, sebelum masuk salat malam beliau salat ringan 2 rakaat ringan. Seperti kalau kita muqaddimah atau pemanasan, setelah itu baru kemudian salat beliau panjang 11 rakaat. Jadi 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat pembuka. Ada yang mengatakan 2 rakaat tersebut 2 rakaat tambahan tersebut adalah 2 rakaat setelah Isya. Setelah Isya. Karena Rasulullah SAW setelah salat Isya, beliau salat ba'diyah di rumah. Maka Aisyah menghitung salat malam Nabi adalah 11 plus 2, jadi jumlahnya berapa? 13. Ada lagi pendapat lagi yang lain, 2 rakaat tersebut. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tersebut adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Qobliyah subuh karena masih dikerjakan di malam hari gelap sebelum matahari terbit. Ini pendapat, intinya kebiasaan Nabi ada berapa rakaat? 11 rakaat. Jika seorang mampu membiasakan salat malam dengan 11 rakaat, maka itu yang terbaik sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya panjang-panjang. Apa? Panjang-panjang. Adapun jika seorang tidak bisa salat panjang-panjang, dia boleh perbanyak rakaat. Dia boleh perbanyak rakaat sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat. Taib. Hasal al-ittifaq ala 11 rakaah wa ikhtulifa fi rakaatain. Para ulama sepakat Rasulullah salatnya 11 rakaat, adapun 2 rakaat tambahan al-akhiratain atau ukhrayatain, 2 rakaat yang terakhir, maka ini khilaf. Hal huma rakaatul fajri am ghairuhuma? Apakah 2 rakaat yang dimaksud tambahan tadi adalah 2 rakaat setelah fajar, 2 rakaat sebelum salat fajar, qobliyah subuh, ataukah 2 rakaat yang lain? Ini khilaf yang saya sebutkan tadi ya. Fa idza dhafa dzalika ila adadi rakaatil fard wa sunanir ratibah allati kana yuhafiz 'alaiha, jika kita jumlahkan total jumlah rakaat, coba jadi total jumlah rakaat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang pertama salat fardu berapa? 17 rakaat. Kemudian salat rawatib berapa? 12 lah. 10 atau berapa? 12. Sempurnanya berapa? 12. 10 juga boleh ya. Kemudian salat malam 11 rakaat. Maka 17 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Nah, ini yang rutin Rasulullah kerjakan. Tentunya ada salat tahiyatul masjid, salat yang lainnya juga ada. Ini yang rutin Rasulullah SAW kerjakan, jumlahnya berapa? 40 rakaat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau ditambah jumlah rakaat salat fardu, ditambah sunnah rawatib, ditambah allati hafiz 'alaiha yang Rasulullah SAW tambahkan, ja'a majmu' wirdihi ar-ratib bil-lail wan nahar, maka jumlah kebiasaan Nabi salat malam dan siang adalah 40 rakaat, 40 rakaat. Karena yuhafidhu 'alaiha daiman. Ini yang Rasulullah SAW selalu kerjakan. Tentu ada salat-salat lain tetapi tidak didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada salat-salat lain tapi tidak didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zada ala dzalika fa ghairu ratib ya. Kata Ibnu Qayyim, selain ini bukan rawatib, selain ini bukan ratib, yaitu tidak selalu, yaitu ratib maksudnya yang selalu dikerjakan Nabi. Rasulullah mungkin salat duha, mungkin salat lain tapi tidak selalu. Yang selalu Rasulullah kerjakan berapa?
rakaat. Kemudian berkata, "Fayambaghi lil abdi an yuwadhiba ala hadzal wirdi daiman ilal mamat." Maka hendaknya seorang hamba berusaha kontinu mendawamkan 40 rakaat ini sampai meninggal dunia, ya. Fama asra al ijabah. Jika dia selalu mendawamkan ini, maka betapa cepat Allah mengabulkan permohonannya dan doanya. Wa ajala fathal bab liman yaqra'uhu atau ujila fathul bab liman yaqra'uhu kulla yaumin wa lailatin 40 marrah. Kalau orang setiap hari ketuk pintu sehari 40 kali, niscaya akan segera dibuka, ya. Karena seorang ketika salat dia sedang membuka pintu rahmat dari Allah, mengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari 40 kali ketuk, niscaya akan dibuka. Wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat mohon pertolongan, ya. Susah ya. Tiap hari 40 apa? Rakaat. Gimana Imam Ahmad salat sehari 300 rakaat. Salat sunat terus. Tapi paling tidak 40 rakaat kata Ibnu Qayyim kalau bisa didawamkan. Wa kana idza istaiqadha minal lail, adapun sunnah Nabi ketika bangun malam, wa kana idza istaiqadha minal lail qala la ilaha illa anta. Ini doa-doa atau zikir-zikir, wirid-wirid yang dibaca jika orang terjaga di malam hari. Jadi sunnahnya tidur dulu. Sunnahnya tidur dulu baru kemudian bangun, kemudian salat malam, ya. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Allahumma, ya Allah, astaghfiruka li dzambi. Aku mohon ampunan bagi dosaku. Wa as'aluka rahmatak. Aku mohon rahmatmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu bagiku. Wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Jangan kau sesatkan hatiku setelah kau beri hidayah kepada hatiku. Wa habli min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah bagiku rahmatmu, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Baik, wa kana idzan tabaha min naumihi, adapun Nabi kalau terjaga dari tidurnya, qala, maka beliau baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini udah hafal semua ya? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mewafatkan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan atau dikembalikan, ya. Tsumma yatasawwaq, kemudian Rasulullah SAW sikat gigi, bersiwak. Wa rubbama qara'a asyral ayat min akhir surat Ali Imran, dan terkadang Rasulullah SAW kalau bangun dia baca surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Min qawlihi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya sampai akhir ayat, sampai akhir surat Ali Imran. Dan ini dalil bahwasanya boleh baca Quran tanpa berwudu, karena Rasulullah SAW baca ini sebelum berwudu. Khilaf para ulama tentang menyentuh Al-Quran. Kalau baca Quran tanpa wudu, maka ini sepakat boleh. Kalau menyentuh Al-Quran tanpa wudu, ini ada khilaf. Ya, sama membaca Al-Quran dalam kondisi junub pun ada khilaf. Tapi kalau hadas kecil baca Quran, maka boleh. Dan di antara dalilnya adalah ini, Rasulullah SAW bangun tidur dan tentu belum masih dalam kondisi berhadas, hadas kecil. Rasulullah SAW baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tsumma yatatahhar, kemudian beliau bersuci, bertahara. Tsumma yusalli raka'ataini khafifatain. Sunnahnya adalah salat 2 rakaat ringan. Ini sunnah bagi orang yang bangun tidur. Bukan kalau kita nunggu salat tarawih kemudian kita salat 2 rakaat ringan. Dia kalau kita bangun tidur kemudian kita mau salat tarawih, kita salat 2 rakaat ringan terlebih dahulu sebelum masuk salat yang panjang. Kalau tidak tidur, dia terjaga, maka tidak disunahkan salat 2 rakaat yang ringan. Wa amara bidzalika fi hadits Abu Hurairah, dan Rasulullah perintahkan hal tersebut untuk salat 2 rakaat yang ringan. Wa kana yaqumu idzan tasafa al-lail. Rasulullah SAW mulai salatnya kapan? Sejak tengah malam. Sejak tengah malam. Kalau salatnya panjang. Bukan sepertiga malam terakhir, tapi sejak tengah malam. Sekarang azan maghrib jam berapa? 18 ya. Terus azan subuh 4:26 ya. Taib tengahnya jam berapa? Tengahnya jam berapa? Jam 23. Jam setengah 12. Kalau kita bagi 2,
Sejak azan subuh sampai azan maghrib kita bagi dua, jatuhnya sekitar jam 12 atau setengah 12. Ya Rasulullah SAW salat malamnya dimulai dari tengah malam ya. Dahulu tidak ada lampu, gelap gulita tengah malam ya. Kemudian au qablahu biqalil, atau sebelum tengah malam, menjelang tengah malam. Au ba'dahu biqalil, atau setelah tengah malam sebentar setelah tengah malam. Jadi sekitar tengah malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Itulah waktu startnya Nabi salat malam. Tapi tidur dulu. Ya. Wa kana yaqta'u atau yuqatti' wirdahu taratan wa yasiluhu taratan. Terkadang Nabi SAW memotong-motong salat malamnya, artinya dia salat tidur lagi, salat tidur lagi, salat lagi. Dalam hadis disebutkan tetapi wa yasiluhu taratan, terkadang beliau tidak tidur lagi, terus lanjut sampai subuh, dan wa huwal aktsar, dan ini yang lebih banyak. Jadi Rasulullah terkadang salat malam tidur lagi, kemudian bangun lagi salat malam 2 rakaat lagi, tidur lagi, bangun lagi salat malam 2 rakaat, terus witir. Jadi 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, kemudian diakhiri witir. Terkadang demikian, tetapi yang sering Rasulullah sekali start salat sampai apa? Subuh. Dalam hadis fataqti'uhu kama qala Ibnu Abbas, dalam hadis Rasulullah SAW memotong-motong atau membagi-bagi salatnya sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan. Rasulullah bangun, kemudian Rasulullah SAW baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian Rasulullah bersuci, kemudian tsumma qama fa shalla rak'ataini, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat, fa atala fihi mal qiyam war ruku' was sujud. Beliau salat 2 rakaat yang panjang, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Tsumma sarafa, kemudian beliau selesai, fanama, kemudian beliau tidur hatta nafakh, sampai terdengar suara dengkur. Rasulullah kalau tidur ada suaranya ya. Suaranya, benar-benar tidur. Summa fa'ala dzalika thalatha marrat, 6 rakaat. Beliau lakukan 3 kali, yaitu 2 rakaat kemudian tidur. Bangun lagi, salat lagi 2 rakaat panjang, tidur lagi. Kemudian bangun lagi, salat rakaat lagi 2 rakaat panjang. Kullu dzalika yastaqu yatawadda. Setiap kali beliau bangun, beliau bersiwak, beliau berwudu. Karena tidur pulas membatalkan wudu. Wa yaqra'u haula'il ayat. Tsumma autara bi thalath, dan setiap beliau bangun beliau baca ayat-ayat tadi surat Al Imran tadi 10 rakaat, 10 ayat terakhir. Setiap bangun beliau baca 10 ayat terakhir Al Imran, kemudian beliau bersiwak, beliau berwudu, beliau salat. Tsumma autara bi thalath, kemudian beliau witir 3 rakaat. Fa adzana al muadzinu fa kharaja ila salat. Kemudian muadzin mengumandangkan adzan, kemudian beliau pergi ke salat. Wa huwa yaqul, dan ini doa untuk pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah pada hatiku cahaya. Wa fil lisani nuran, jadikanlah pada lisanku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nuran, jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Wa ja'al fi basari nuran, jadikanlah cahaya pada penglihatanku. Wa ja'al min khalfi nuran, jadikanlah cahaya dari belakangku. Wa min amami nuran, dari depanku juga ada cahaya. Wa ja'al min fawqi nuran, jadikanlah cahaya dari atasku. Wa min tahti nuran, dan jadikanlah cahaya dari bawahku. Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikanlah cahaya bagiku. Ini hadis riwayat Muslim, hadis Ibnu Abbas. Jadi di antara petunjuk Nabi, terkadang Nabi SAW membagi salat malamnya jadi 3 ronde gampangannya. Tidur, salat, terus tidur lagi. Bangun lagi, salat, tidur lagi. Kemudian bangun lagi, salat, kemudian witir, kemudian sampai subuh menuju salat ya. Tetapi yang seringnya Rasulullah SAW lanjut. Begitu salat malam tidak dipotong-potong, 1 ronde aja langsung sampai subuh. Taib. Tadi fataqti'uhu kama qala Ibnu Abbas, maka Rasulullah membagi-bagi salat malamnya. Innahu ba'da ma shalla rakaatain saraf, setelah Rasulullah salat 2 rakaat beliau selesai, fanama, kemudian beliau tidur. Fa'ala dzalika 3 marrat fi 6 rakaat. Beliau lakukan 3 kali, totalnya 6 rakaat. Kemudian tadi witir 3 rakaat. Kullu dzalika yastaqu yatawaddau thumma autara bi thalath. Semua itu beliau bersiwak, berwudu, kemudian witir 3 rakaat. Baik. Kemudian kita bicara tentang bagaimana witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana witruhu anwa'an. Adapun witir Nabi ada beberapa cara ya. Ini sudah ya. Ini model-model salat witir Nabi. Salat witir Nabi.
Yang pertama minha hadza ya, yang pertama tadi. Salat berapa tadi? 3 rakaat ya. Tadi 3 rakaat langsung, atau tadi 2 6 tambah berapa? 6 tambah 3. Tadi 11 rakaat. Tadi dengan dipisah-pisah ya. 2, kemudian berapa lagi? 2 lagi, 2 lagi, kemudian plus 3 tadi ini. Model kedua ini tidur ya. Tidur. Kemudian ini juga apa? Tidur 2 kali. Model kedua adalah an yusalliya 8 rakaat yusallim ba'da kulli rak'atain thumma yutiru bi khamsin sardan mutawaliyat. Yang kedua 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5 langsung. Ini witir. Witir ini salat malam. Jumlahnya berapa? 13. Witirnya 1 salam. 1 salam, bukan 1 salam, 1 tasyahud. Iya, 1 salam, 1 tasyahud. 1 salam, kemudian 1 tasyahud. Ini model kedua. Kemudian model ketiga, la yajlisila fi akhirina wa minha tis'u raka'at yasrudu minhunna thamaniyan la yajlisu illa fi thaminah yajlisu fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uuhu thumma yanhadhu wa la yusallim thumma yusalli tasi'ah thumma yaqudu fayatashahhadu wa yusallim. Adapun yang berikutnya beliau salat langsung 9 rakaat. Jadi 9 plus 2. 9 plus 2. Ini witir. Witir dulu. Witir. Baru dilengkapi ditambah 2. Jadi witirnya langsung berapa rakaat? 9 rakaat. Adapun caranya 8 rakaat langsung, lalu duduk, berzikir, memuji Allah, berdoa ya. Duduk untuk berzikir dan berdoa. Kalau kita boleh bilang semacam tasyahud awal, duduk lama, kemudian naik 1 rakaat tasyahud akhir. Ini berarti ada 2 berapa? 2 tasyahud. 2 tasyahud. Langsung 9 rakaat, tidak duduk kecuali rakaat ke berapa? Ke-8. Ini model ketiga. Model keempat 7 rakaat. Model keempat 7 plus 2 plus 2. 7 ini witir. Witir, kemudian 7 rakaat langsung 1 salam 1 tasyahud. Salam 1 tasyahud. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW masih ada lagi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sekarang nomor 5. Cara witir Nabi SAW, wa minha an yusalli mathna thumma yutiru bi thalathin la yafsilu bainahunna. Salatnya 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 kebanyakan plus 3 ya.
Ini witir. Ini 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ya. Paham ya? Witirnya 3 ya. Berarti 11 rakaat. Kalau ini tadi berapa? 13. Ini sama dengan 13. Ini sama dengan berapa? 11. Ya. Ini sama dengan 11. Ini sama dengan berapa? 9. Ini sama dengan berapa? 9. Fahadha rawahu Ahmad, ini dari Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah annahu qala, dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah annahu kana yutiru bi thalathin la fasla fihinna. Rasulullah SAW salat 3 rakaat witir tanpa ada pemisah. Itu tidak ada, bukan 2-1, bukan 2 tapi langsung 3 rakaat. Wa fihi nazar. Fa fi sahih Ibnu Hibban an Ibnu Abi Hurairah marfu'an la tutiru bi thalathin aw tiru bi khamsin aw sab'in la wala tushabbihu bi salatil maghrib. Wala tushbihu bi salatil maghrib. Witirlah 3 rakaat. Janganlah witir 3 rakaat, tapi witirlah 5 rakaat atau 7, dan jangan meniru salat maghrib. Qala Daruqutni wa isnadul thiqat. Ini ada hadis seperti ini, jangan witir 3 rakaat karena mirip apa? Maghrib. Bagaimana menghadapi hadis ini? Qala Harb su'ila Ahmad anil witir. Imam Ahmad tentang witir. Beliau berkata, yusallimu fi raq'ataini wa illam yusallim rajautu alla yadhurrahu. Imam Ahmad lebih memilih 2-1 agar tidak mirip salat maghrib. Imam Ahmad memilih. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan, ada tambahan ya, model witir berikutnya. Mungkin kita tambahkan yang ke-6, yaitu witir 3 rakaat tapi 2 kali salam. Ini pendapat Imam Ahmad. Yaitu 2 plus berapa? 1. Sama dengan 3. 2 plus sama dengan 3. Imam Ahmad mengatakan kalau langsung 3 mudah-mudahan tidak mengapa. Khawatirnya mirip salat apa? Maghrib. Tapi tetap beda karena salat maghrib 2 tasyahud. Paham? Tetap beda. Witir 1 tasyahud, maghrib 2 apa? Tasyahud. Jadi ini boleh ya. Illa anna taslim asbat. Adapun salat dengan 2-1 lebih valid hadisnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi riwayat Abi Talib aktsarul hadits wa aqwahu raq'ah fa ana adhhabu ilaiha. Dan kebanyakan hadis witir 1 rakaat. Boleh juga yang berikutnya witir cuma 1 rakaat. Ini yang ke-7. Witir 1 apa? Rakaat. Selesai. Ini sudah banyak model. Kalau enggak salat witir lagi parah ya. Tinggal pilih. 1 mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, terserah ya. Semua ini adalah tata cara salat witir. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, meskipun tata cara salat witir Nabi banyak, tetapi beliau tidak menganjurkan dengan tata cara salat yang 9 plus 2. Kenapa? Kalau jadi imam, kalau salat sendiri oke. Tapi kalau jadi imam ini akan merepotkan makmum. Bayangkan salat tarawih langsung 8, langsung 9 rakaat. Akan ada makmum yang batal rakaat ke-7, ngamuk-ngamuk dia. Makmum yang batal rakaat ke-8, ngamuk-ngamuk dia karena berat. Langsung 9 rakaat, langsung 2 jam, berat. Tapi kalau 2 salam lebih ringan. Tapi kalau salat sendiri silakan. Ini semua 7 model ini boleh dilakukan. Terserah mana aja. Terserah mana aja. Mau 2-2-2-2-2-2-1 boleh. 2-2-2-2-2-3 boleh. 2-2-2 witirnya 2-1 boleh. Semuanya boleh. Wa minha, masih ada lagi kayaknya nih. Wa minha Marwan Nasa'i an Hudzaifah annahu shalla ma'a Rasulullah sallallahu fi salati Ramadan. Suatu hari Hudzaifah salat bersama Nabi dalam salat Ramadan. Faraka'a. Kemudian beliau ruku'. Faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Mithla ma kana qa'iman. Ya.
Kemudian beliau ruku seperti berdiri. Itu rukuknya lama. Subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Wa fihi dalam hadis tersebut disebutkan, "Fama shalla illa 4 rakaat hatta jaa Bilalun yad'uhu ilal ghadat." Rasulullah salat 4 rakaat sampai datang Bilal menyeru untuk salat subuh. Autar awwalal lail wa wasatahu wa akhirahu, ya. Jadi Rasulullah pernah witir di awal malam, pernah witir di tengah malam, wa akhirahu pernah witir di akhir malam. Dan Rasulullah SAW juga pernah waqama lailatan bi ayatin yatluha. Rasulullah juga pernah salat malam cuma 1 ayat. Yatluha, Rasulullah baca yuraddiduha tas-sabah, 1 ayat saja. Dia ulang sampai subuh. Ayat tersebut dalam surat Al-Maidah 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau adab mereka, toh mereka adalah hamba-hamba ciptaanmu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Kau maha perkasa dan maha bijak. Rasulullah mengulangi ayat ini berulang-ulang sampai menangis sampai pagi hari. Boleh saja seorang satu rakaat aja ulang 1 ayat, boleh juga, ya. Ini boleh juga, ya. Jadi yang ke-8 ya. Yang ke-8 dari hadis Hudzaifah, zahirnya ujung dari salat malamnya 8 rakaat, ujung dari salat malam beliau 4 rakaat. Berarti sebelumnya beliau sudah witir. Ini 8 model. Dan yang ke-9 terakhir cuma 1 rakaat diulang-ulang sampai subuh. 9 salat 1 rakaat 1 ayat hingga apa? Subuh. Hingga subuh. Jadi ada 9 model, ya. 9 model. Jadi kita dapati ternyata ada yang di akhirnya 2 rakaat seperti model ketiga sama model keempat. Ada juga di akhirnya ternyata 4 rakaat. Ini variasi dari Nabi SAW. Intinya ini semua pernah datang dari Nabi SAW. Silahkan sholat dengan cara manapun, ya. Kesimpulannya Rasulullah SAW pernah witir di awal malam, pernah di akhir malam, pernah di tengah malam. Tapi kita bahas berikutnya. Wa kanat salatuhu bil-lail 3 anwa. Dan model salat malam Nabi 3 model, ya. Ini sudah? Ini model salat malam Nabi atau ya, model cara salat malam Nabi. Ada 3 model kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama adalah wa huwa aktsaruha, ini mayoritasnya yang seringnya begini. Yang seringnya yaitu salatuhu qa'iman, salatnya berdiri dengan berdiri. Itu normal biasa. Yang kedua annahu kana yusalli qa'idan. Yang kedua dengan duduk. Dengan hanya duduk saja. Itu semua dikerjakan, berdirinya dengan duduk, rukuknya dalam kondisi duduk, ya. Semuanya dalam kondisi apa? Duduk. Hanya duduk saja. Yang ketiga menggabungkan keduanya, duduk dan berdiri. Duduk, namun jika mau ruku berdiri, maka berdiri. Yang ketiga, annahu kana yusalli fa idza annahu kana yaqra'u qa'idan. Jadi baca duduk. Jadi baca surat dengan duduk, ya. Baca surat Al-Fatihah dan surat
dan surat dengan duduk. Kemudian jika faida baqiya sir min qiraatihi, jika tinggal sedikit bacaan sedikit maka berdiri. Ya misalnya surat Al-Baqarah baca, sudah tinggal ayat sedikit Rasulullah baca dalam kondisi apa? Berdiri. Ya. Jika tinggal sedikit berdiri. Sedikit bacaannya maka berdiri siap-siap rukuk. Untuk siap rukuk. Ini di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata anhu annahu kana yusalli rak'ataini ba'dal witri, dan telah valid tadi Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah witir. Jalisan taratan, terkadang dua rakaat tersebut setelah witir dalam kondisi duduk. Wa taratan yaqra'u fihima jalisan, terkadang qiraahnya Al-Fatihah dan surat dalam kondisi duduk. Fa idza arada an yarka, kalau ingin rukuk maka beliau berdiri kemudian rukuk. Kenapa? Karena ini semua salat sunnah. Kaidah berdiri dalam salat sunnah hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Itu sunnah aja ya. Jadi seorang boleh salat sunnah duduk, boleh. Dari awal juga boleh. Meskipun dia tidak sakit. Kalau dia tidak sakit, maka pahalanya setengah. Tapi kalau dia sakit, salatnya duduk, pahalanya sempurna. Dan Nabi terutama ketika sudah tua, beliau tidak sekuat ketika masih muda. Jadi beliau duduk ya. Jadi misalnya kita sehat, pingin salat malam duduk boleh, nggak ada masalah. Tetapi pahalanya apa? Setengah. Tapi kalau kita ada halangan seperti di pesawat harus duduk atau capek duduk, maka pahalanya sempurna. Pahalanya apa? Sempurna. Tapi salat sunnah duduk tidak wajib berdiri. Beda kalau salat fardu. Salat fardu bisa berdiri, kemudian salat duduk tidak sah karena berdiri adalah rukun salat. Kata Ibnu Qayyim, waqad ashkala hadza ala katsir. Banyak orang bingung. Wa dhannuhu mu'aridan, mereka bingung kok ada Rasulullah salat genap setelah witir. Padahal Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah salat malam kalian terakhirnya witir. Maka Imam Ahmad ketika ditanya beliau berkata, aku tidak melakukannya. Aku kalau witir terakhir, tidak lagi 2 rakaat. Tapi aku tidak melarangnya karena datang dari dalil dari Nabi. Nabi setelah witir masih salat apa? 2 rakaat. Sementara ada hadis lain Rasulullah mengatakan jadikanlah salat witir kalian sebagai salat penutup. Tapi kok Nabi 2 rakaat lagi? Maka Imam Ahmad mengatakan saya tidak melakukannya, saya tidak melarang. Wa angkarahu Malik. Adapun Imam Malik mengatakan tidak ada 2 rakaat setelah witir. Dia berpegang dengan hadis yang tadi, jadikanlah salat witir sebagai penutup. Wasawab, kata Ibnu Qayyim, bahwasanya witir adalah ibadah tersendiri. Fatajri rak'atani ba'dahu majra sunnatil maghrib minal maghrib fahuma takmilul lin witir. Kata dia, witir adalah salat sunnah tersendiri. 2 rakaat seperti 2 ba'diyah witir. Jadi 2 rakaat setelah witir dianggap seperti apa? Ba'diyah apa? Witir. Sebagaimana ba'diyah maghrib. Sehingga 2 rakaat tadi penyempurna salat apa? Witir. Wallahu a'lam. Bisa itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi dalil bahwasanya setelah witir masih boleh salat. Walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qanata fil witir. Dan tidak ada dalil bahwasanya Nabi pernah kunut dalam witir, tidak ada. Artinya secara perbuatan Rasulullah tidak pernah kunut dalam apa? Witir. Ini fi haditsin rawahu Ibnu Majah. Kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah qala Ahmad laisa yurwa fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah kunut witir, enggak ada. Tetapi walakin kana Umar yaqnutu minas sanah ila sanah. Tapi Umar pernah kunut setahun penuh ya. Ada hadis Rasulullah mengajarkan doa kunut witir kepada Hasan. Tapi hadis tentang Nabi kunut witir enggak ada. Tapi yang ada warawa ahlu sunan hadis Al-Hasan bin Ali. Adapun ahlu sunan yaitu penulis buku dari Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, mereka meriwayatkan dari Hasan bin Ali. Wa qala Tirmizi haditsun hasanun la na'rifu ila min hadzal wajh min hadithi Abil Hawra As-Sa'di intaha. Tapi beliau mengatakan ini hadis yang hasan, kami tidak tahu datang kecuali dari jalur Abul Hawra As-Sa'di. Wal kunut fil witr mahfuzun an Umar. Jadi Rasulullah pernah ngajarin doa kunut kepada siapa? Hasan bin Ali, yaitu Allahumma hdini fiman
hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Tapi tidak ada dalil Rasulullah pernah kunut witir. Cuma Rasulullah pernah ngajarin apa? Kunut witir. Ini dalil seakan-akan kunut witir ada. Buktinya Umar juga kunut apa? Witir. Wal kunut fil witir mahfudhun an Umar. Kunut dalam witir telah valid dari Umar, wa Ubay dari Ubay bin Ka'ab, wa Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Zakara Abu Daud wa Nasa'i min hadits Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witir sabbih isma rabbikal a'la dan seterusnya. Dan Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari hadis Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat witir beliau baca surat Al-Fatihah dan sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua qul ya al-kafirun dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Jika salam beliau mengatakan subhanal malikil quddus 3 kali, kemudian di terakhirnya dipanjangkan suaranya dan dikeraskan suaranya. Namun tidak disebutkan Nabi kunut apa? Witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurattilu surah hatta takuna atwal min atwal man atwala minha wal maqsud min al-Qur'an tadabbur wa tafahumuhu wal amalu bihi. Dan Rasulullah SAW kalau baca ayat maka dia baca dengan tartil ketika salat malam. Beliau panjangkan karena tujuan dari baca surat adalah untuk tadabbur, bukan sekedar untuk menyelesaikan, tapi bagaimana seorang menikmati dalam salat malam tersebut. Dia baca dengan tartil, dengan tadabbur untuk difahami supaya bisa diamalkan. Ya. Adapun membacanya dan menghafalkannya hanyalah sarana untuk memahami maknanya. Kalau sudah dipahami maknanya, hendaknya diamalkan. Ini beliau mengingatkan bahwasanya baca salat itu bukan yang penting kejar target, bukan. Yang penting daripada itu adalah membaca dengan tadabbur agar dipahami maknanya supaya bisa diamalkan. Sebagian salaf berkata, "Unzilal Qur'anu liyu'mala bih." Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi sebagian orang membatasi amalannya hanya untuk dibaca. Seakan kalau dibaca sudah selesai. Al-Quran itu bukan untuk dibaca tok. Bacaan itu adalah sarana supaya bisa dipahami kemudian diamalkan. Berkata Abu Jamrah, aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni rajulun sari'ul qiraa'ah wa rubbama qara'tul Qur'ana fil laili marrah aw marratain." Aku ini orang yang baca surat cepat, wahai Ibnu Abbas. Terkadang dalam satu malam aku khatam Quran sekali atau 2 kali. Maka Ibnu Abbas berkata, "La an aqra'a suratan wahidatan a'jabu ilayya min an af'ala dzalika alladhi taf'al." Saya baca satu surat dengan tadabbur, dengan paham lebih saya sukai daripada yang kau lakukan. Semalam khatam Quran sekali atau 2 kali. Saya lebih suka baca satu tapi dengan dibaca dengan baik, ya, dengan tenang. Fa in kunta fa'ilan la budda faqra' qira'atan tasma'u udhunaik tusmi'u udhunaik. Kalau memang kau ingin baca cepat, tidak apa-apa baca, tapi bacalah dengan qira'ah yang kau bisa dengar, wa ya'ihi qalbuka, yaitu baca tapi bisa kau dengar lantunan tersebut, kau dengar sendiri dan kau bisa pahami. Tidak apa-apa, cepat tapi kau dengar dan kau apa? Pahami. Adapun kau dulu pikiran kemana-mana, tidak. Bukan itu tujuan baca Quran. Kata Ibnu Abbas, lebih baik saya baca satu surat, saya paham daripada baca 30 juz 2 kali dalam semalam atau dalam sekali dalam semalam. Qala Ibrahim, qara'a Alqamah ala Abdullah, faqala rattil fidaka abi wa ummi fa innaha zainul Quran. Ketika Alqamah yang muridnya Abdullah bin Mas'ud baca Quran cepat, kata Ibnu Mas'ud, baca dengan tartil, jangan buru-buru. Sungguhnya itu adalah keindahan apa? Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, "La tahudzul Quran hadza syi'r wa la tansuruhu nasrad daqal. Waqifu inda ajaibihi wa harriku bil qulub." Jangan baca Quran seperti baca syair cepat-cepatan, jangan juga seperti nasr buru-buru. Tetapi berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Itu setiap baca berhenti. Wa harriku bihil qulub. Gerakkan hati ketika baca Al-Quran. Jangan sekedar baca saja maksudnya apa, ditadabburi. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan ketika dia baca tujuannya yang penting target. Yang penting apa? Target. Bukan begitu cara baca. Wa qala idza sami'ta Allah yaqul, jika kau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fasghi laha sam'ak. Kalau kau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, segera kau konsentrasi. Karena itu panggilan untukmu. Fa innahu khairun tu'maru bihi. Karena pasti setelah itu ada kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya. Au syarrun tusrafu anhu, atau ada larangan agar kau dipalingkan darinya. Wa qala Abdurrahman bin Abi Layla, dakhalat alayya imra'atun wa ana aqra surat Hud, fa qalat li ya Abdurrahman hakadha taqra surat Hud, wallahi inni fiha mundhu 6 ashhar
wa faraqtu min qiraatiha. Kata Abdurrahman bin Abi Laila, datang seorang wanita menemuiku dan aku sedang baca surat Hud. Itu baca agak cepat. Maka wanita ini menegur, dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, beginikah cara kau baca surat Hud? Demi Allah, saya sudah sejak 6 bulan belum selesai baca surat Hud." Itu dia baca pelan, dia nikmati, dia tak daburi, dia berhenti daripada tafsirnya sehingga 6 bulan enggak selesai. Wa kana Rasulullah sallam yusirru bil Quran fi salatil lail tarah. Terkadang Rasulullah sallam baca dalam salat malam dengan suara yang sir. Bismillah. Itu sir. Wa yajharu taratan, terkadang dengan suara alhamdulillahirabbil dengan jahar. Wa yutilul qiyama taratan, terkadang berdirinya lama. Wa yukhaffifuhu taratan, terkadang berdirinya ringan. Wa kana yusawli tatawwu bil lail wan nahar ala rahilati fi safar. Dan Rasulullah sallam salat tatawwu baik salat malam maupun siang di atas kendaraan kalau sedang bersafar. Jadi disunahkan kita kalau sedang bersafar, statusnya musafir ya, untuk salat meskipun di atas kendaraan, di atas mobil, di atas pesawat. Tapi ini tidak berlaku kalau tidak musafir. Ya, kita misalnya lagi naik kereta, lagi musafir bukan? Musafir salat. Salat sunnah menghadap mana aja enggak ada masalah. Mau tidak menghadap kiblat enggak ada masalah. Kalau dahulu naik apa? Naik onta. Sambil duduk salat, naik pesawat, naik mobil, supir nyetir, kita di belakang salat malam enggak ada masalah. Tidak harus menghadap kiblat. Ini kalau dalam status apa? Musafir. Tapi kalau di dalam kota enggak boleh. Enggak boleh. Karena tidak musafir. Qabila ayya wajhin tawajjahat bihi, dan kemana saja arahnya tidak jadi masalah meskipun tidak harus ke kiblat. Fayarka wa yasjudu alaihi ima. Jadi rukuk sujud cuma isyarat begini, isyarat. Wa yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Tapi kalau sujudnya lebih pendek. Jadi tidak harus pendek sekali, enggak. Jadi kalau kita salat misalnya di mobil atau di pesawat atau di kereta api ya gini. Kalau rukuk sini. Kalau sujud ya gini. Tidak harus langsung apa? Tidak harus tinggi sekali. Yang penting antara rukuk dan sujud ada perbedaan. Ya, rukuk ya begini, sujud ya agak gini. Maksudnya tidak harus apa? Tunduk sekali. Yang penting ada perbedaan antara rukuk dengan apa? Sujud. Demikianlah tata cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.